Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Semoga selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Mari kita buka pertemuan hari ini dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara memiliki jasa besar terhadap perkembangan ajaran Islam sampai saat ini. Apa nama kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara? Bagaimana peran kerajaan-kerajaan tersebut dalam perkembangan Islam di Nusantara? Mari kita simak penjelasan berikut. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di posisi timur Laut Aceh, Kabupaten Lok Sumawe. Lahirnya kerajaan Islam yang pertama di Indonesia itu diperkirakan mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Salah satu bukti berdirinya kerajaan Samudra Pasai adalah adanya nisan kubur terbuat dari granit asal Samudra Pasai. Dari nisan itu dapat diketahui bahwa raja pertama Samudra Pasai yaitu Sultan Malik Al-Saleh meninggal pada bulan Ramadan tahun 696 Hijriyah yang diperkirakan bertepatan dengan tahun 1297 Masehi. Pada tahun 1524 Masehi, kerajaan Samudra Pasai ditaklukkan oleh kerajaan Aceh. Rentang masa kekuasaan kerajaan Samudra Pasai berlangsung sekitar 3 abad, dari abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi. Yang kedua adalah Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh mengalami masa keemasan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Kerajaan Aceh melahirkan banyak karya sastra. Ada banyak buku dan syair yang ditulis oleh ulama-ulama dari kerajaan Aceh. Sebagai contoh, Nuruddin Ar-Raniri yang menulis buku berjudul Bustanul Salatin. Hamzah Pansuri menulis syair perahu dan syair burung pingai. Sultan Iskandar Muda wafat pada tahun 1636 Masehi dan digantikan oleh menantunya yaitu Sultan Iskandar Sani yang berkuasa dari tahun 1636 sampai 1641 Masehi. Masa pemerintahannya tidak lama karena ia tidak memiliki kepribadian dan kecakapan yang kuat seperti Sultan Iskandar Muda. Penggantinya adalah permaisurinya sendiri, yaitu putri Sultan Iskandar Muda yang bernama Sapiyatuddin. Sejak Sultan Iskandar Muda wafat, Aceh terus-menerus mengalami kemunduran. Kita lanjutkan dengan Kerajaan Demak. Kerajaan Demak berdiri pada akhir abad 15 Masehi dan merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478 Masehi. Beliau merupakan putra Prabu Kertabumi, seorang Raja Majapahit. Raja-raja Demak dekat dengan Wali Songo. Kedekatan tersebut ditunjukkan dengan pembangunan Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak yang dibangun Wali Songo kemudian menjadi pusat dakwah agama Islam di Pulau Jawa. Kekuasaan Kerajaan Demak berakhir pada tahun 1568 Masehi
Joko Tingkir memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang dan di sana ia mendirikan Kerajaan Pajang. Ini adalah foto salah satu peninggalan Kerajaan Demak, yaitu Masjid Agung Demak. Yang keempat adalah Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang berdiri setelah Kerajaan Demak mengalami keruntuhan. Kerajaan Pajang didirikan oleh Jaka Tingkir atau yang lebih dikenal dengan Sultan Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Wilayah kekuasaan Kerajaan Pajang meliputi Demak, Jipang, Jepara, Pati, bahkan sampai Banyumas. Setelah Sultan Hadiwijaya meninggal dunia, ia digantikan oleh putranya yang bernama Pangeran Benawa. Yang kelima adalah Kerajaan Mataram. Mataram sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan Pajang yang diberikan oleh Sultan Hadiwijaya kepada Ki Ageng Pemanahan. Pada tahun 1584 Masehi, Ki Ageng Pemanahan mendirikan keraton di Mataram. Setelah Ki Ageng Pemanahan wafat, kepemimpinan digantikan oleh putranya, yaitu Panembahan Senopati. Pada masa pemerintahan Panembahan Senopati, Kerajaan Mataram berhasil menguasai pesisir utara Pulau Jawa. Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyak Rakusuma yang berkuasa dari tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Di bawah kekuasaan Sultan Agung, Kerajaan Mataram berhasil menyelaraskan perhitungan tahun Hijriyah dengan tahun Saka. Sistem penanggalan tersebut diresmikan pada tahun 1633 Masehi. Sistem penanggalan tersebut dapat diterima oleh masyarakat Jawa yang sampai sekarang disebut dengan penanggalan Jawi. Yang keenam adalah Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar adalah kerajaan Islam di Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan pada saat ini. Pusat Kerajaan Banjar yang pertama adalah daerah di sekitar Kuin Utara atau yang sekarang dikenal dengan Banjarmasin. Kerajaan Banjar runtuh pada saat berakhirnya Perang Banjar pada tahun 1905 Masehi. Perang Banjar merupakan peperangan melawan Belanda. Raja terakhir adalah Sultan Muhammad Seman yang berkuasa pada tahun 1862 sampai 1905 Masehi. Beliau wafat pada saat melakukan pertempuran dengan Belanda di Pucuk Cahu. Ini adalah foto Kerajaan Banjar yang sekarang kita kenal dengan Banjarmasin. Kerajaan Islam Nusantara yang ketujuh yaitu Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa adalah salah satu kerajaan besar dan paling sukses yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Pada tahun 1605 Masehi, Sultan Alauddin yang berkuasa dari tahun 1591 sampai 1639 Masehi dari Goa masuk Islam berkat adanya dakwah dari Datuk Ribandang dan Sulaiman dari Minangkabau. Sejak saat itu, Kerajaan Goa resmi menjadi kerajaan Islam. Kerajaan Goa mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16 yang lebih populer dengan sebutan kerajaan kembar Goa Talo. Yang kedelapan adalah Kerajaan Cirebon. Cirebon pada awalnya merupakan bagian dari Kerajaan Pajajaran. Cirebon bahkan menjadi salah satu pelabuhan Kerajaan Pajajaran. Masuknya agama Islam ke Cirebon
dapat diketahui dari sumber lokal Purwaka Caruban Nagari karya Pangeran Arya Cirebon yang ditulis pada tahun 1720 Masehi. Dalam sumber tersebut diceritakan bahwa Syarif Hidayatullah datang ke Cirebon pada tahun 1470 Masehi. Kemudian mengajarkan agama Islam di Gunung Sembung bersama pamannya yang bernama Haji Abdullah Iman. Syarif Hidayatullah kemudian menikah dengan putri pamannya yang bernama Pakung Wati. Syarif Hidayatullah kemudian menggantikan posisi pamannya sebagai pemimpin Cirebon pada tahun 1479 Masehi. Setelah menjadi pemimpin di Cirebon, Syarif Hidayatullah mendirikan keraton di sebelah timur keraton Kasepuhan Cirebon yang diberi nama Pakung Wati. Ini adalah merupakan foto keraton Kasepuhan Cirebon. Anak-anak ibu, kita lanjutkan dengan kerajaan Islam yang selanjutnya, yaitu Kerajaan Banten. Menurut Babat Banten, wilayah Banten direbut oleh pribumi yang berasal dari kelompok Muslim. Kelompok tersebut dipimpin oleh Maulana Hasanuddin, putra Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Pada tahun 1579 Masehi, Kerajaan Banten berhasil menduduki pusat kerajaan Pajajaran di Pakuan. Dengan dikuasainya pusat kerajaan Pajajaran, pengaruh Banten di Pulau Jawa semakin kuat. Sejak saat itu, Banten menjadi pusat keagamaan dan kebudayaan. Yang ke-10 adalah Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore merupakan kerajaan Islam pertama di Maluku. Dalam hikayat Ternate diceritakan bahwa raja-raja Maluku yaitu Ternate, Tidore, Jailolo dan Bacan merupakan keturunan Ja'far As-Sadiq, Imam Syiah ke-6 dari Arab. Diceritakan pula Raja Ternate ke-12 yang bernama Molo Matae yang berkuasa pada tahun 1350 sampai 1357 Masehi, bersahabat dengan Muslim Arab yang mengajari cara membuat kapal. Selain itu, diceritakan pula pada masa Raja Marhum yang berkuasa pada tahun 1485 sampai 1486 Masehi, datang seorang Muslim dari Jawa yang bernama Maulana Husain yang kemudian mengajarkan membaca Al-Quran dan menulis huruf Arab yang indah kepada raja dan rakyatnya. Agama Islam semakin berkembang pesat ketika Sultan Zainal Abidin yang berkuasa dari tahun 1486 sampai 1500 Masehi menggantikan posisi ayahnya sebagai raja. Zainal Abidin dikenal sangat mencintai ilmu pengetahuan. Bahkan ia pernah belajar ke Jawa, tepatnya di pesantren yang diasuh oleh Sunan Giri. Setelah belajar agama Islam di Jawa, Sultan Zainal Abidin membawa seorang ulama yang bernama Tuhu Bahalul. Ulama tersebut kemudian diminta untuk mengajarkan agama Islam kepada masyarakat yang ada di kerajaan Ternate dan Tidore. Anak-anak ibu, itulah tadi kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Sekarang kita akan melihat apa saja hikmah mempelajari sejarah kerajaan Islam di Nusantara. Hikmah yang pertama adalah akan meningkatkan kesadaran diri dalam hal persatuan. Yang kedua,
kita bisa mengetahui asal muasal dan alasan adanya benda-benda dan tempat bersejarah yang ada di Nusantara. Yang ketiga, kita dapat membandingkan bagaimana Islam pada zaman dahulu dan Islam pada zaman sekarang. Dan yang keempat adalah mengetahui masuknya peradaban Islam ke Indonesia dan pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia dulu dan sekarang. Demikianlah penjelasan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.